perkara di paripurna. Baik, Bang Ruhut. Tanggapan dari Bang Nuriman? Ini kan penegakan hukum sudah percayakan sama KPK aja lah. Ya artinya gini, ya Pak Ruhut ini kawan baik saya. Iya, semua kawan, semua kawan, ya, semua kawan kita. Tapi khusus karena kita dulu bekas sama-sama pengacara. Jadi bagi saya itu betul dan kita nggak menghalang-halangi. Penegakan hukum silahkan jalan terus, bahkan kita dorong. Bahkan kalau pas kita nanti, kalau memang angket ini disepakati, ada data kita langsung store. Misalnya data dibutuhkan oleh KPK, ini loh Pak KPK datanya, jalan terus gitu ya. Jadi kita tidak menghalang-halangi penegakan hukum yang sedang berjalan, bahkan mendorong. Kenapa? Justru karena kita melihat penegakan hukum ini jalan di tempat. Seperti kita lihat beberapa kasus ini mulai banyak yang aneh. Kasus Mbak Hasim bukan yang 1 triliun yang dikejar, yang dikejar 1 miliar. Bukan kakapnya ya, bukan kakapnya. Bukan yang jumlah yang besar ya, tapi yang 1 miliar. Baik. Begitu juga kasus Gayus Tambunan jadilah kemana-mana. Nah kita lihat di dalam ini, makanya akhirnya kita putuskan ini mesti hak angket. Jadi terus terang kita gak usah khawatir. Kita akan mengawal pemerintahan SBY ini sampai 2014. Itu gak usah dikhawatirkan. Dan segala sesuatu itu kan sudah ada kesepakatan. Kritisi kita tidak boleh dihambat karena kita mendukung pemerintahan. Kita tetap harus kritis. Nah kritis kita ini salah satu adalah melalui hak angket itu. Hak angket ini. Bang Eki? Ya kita sangat mendukung KPK. Kita sangat appreciate KPK. Bahkan kita memberikan karpet merah kepada KPK. Nah, tapi sambil KPK permasalahannya adalah ya, ketika misalnya KPK masuk, kenapa sih dihalang-halangi ada anggota DPR yang menginginkan mempercepat pengungkapan mafia pajak ini? Fenomena Gayus, fenomena Bahasim, itu fenomena yang sistemik bisa jadi. Nggak mungkin lah yang namanya collusion, itu cuma berdiri sendiri. Ya, betul di bawah ada reformasi birokrasi di kantor pajak, di DJP. Tapi itu menunjukkan ada fenomena kegagalan dalam proses reformasi itu. Tapi begini Bang Eki, bisa nggak memberikan satu jaminan kalau misalnya angket ini akan menciptakan atau menelurkan satu hal yang memang betul-betul bisa diterima oleh masyarakat? Kita berkaca dari yang udah-udah kan kayak tidak ada nih, fail gitu loh. Gagal aja, berhenti. Misalnya kalau kita flashback sedikit Santuri misalnya, itu ada dukungan politik bagi para aparat hukum untuk lebih terus bergulir kan. Demikian juga pajak. Dan juga perlu diingat bahwa bukan hanya aspek hukumnya saja. Bisa jadi dari situ akan terlihat bagaimana kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan dalam perpajakan. Yang dikenal bahwa di Indonesia itu hari ini A, besoknya B peraturan perpajakan. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Inkonsistensi. Nah dengan ini insya Allah nanti ke depan peraturan perpajakan lebih baik bagi iklim kondusif yang